Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Teror Villa Roses. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Fajar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Villa Roses. Puncak, November 1943. Setelah perjanjian Linggarjati yang menyatakan menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang mengakhiri kependudukan Belanda di Indonesia. Sejak saat itu Jepang menguasai Indonesia. Setelah resmi menguasai Indonesia, Jepang menunjukkan sifat aslinya sebagai penjajah yang kejam. Pagi itu di Villa Roses, sekitar 20 tentara Jepang bersenjata lengkap datang. "Hidusinai!" teriak seorang tentara Jepang sambil menodongkan senjatanya. Nyonya Ernest yang kala itu bersama anaknya tak berani melawan. Mereka tampak ketakutan di bawah todongan senjata. "Utsukushi Tanoshimo," kata seorang dari mereka pada Shirley, anak dari Nyonya Ernest. Beberapa tentara Jepang menyeret Shirley ke dalam kamar dan memperkosanya. Terdengar tangis ratapan Shirley ketika pemerkosaan itu terjadi. Tentara itu memperkosa Shirley secara bergantian. Sementara nasib Nyonya Ernest tidak kalah pedih. Dia diseret ke dalam kamar dan diperkosa beberapa tentara Jepang. Namun Nyonya Ernest melawan dan berhasil membunuh satu tentara Jepang. Wow, wanita ini berbahaya. Tanpa banyak bicara, seorang tentara menghunus pedang katana dan langsung memenggal kepala Nyonya Ernest tepat di depan cermin riasnya. Kepala Nyonya Ernest terlempar dan jatuh tepat di depan cermin rias itu, sedangkan darahnya menempel di cermin. Setelah membunuh Nyonya Ernest, tentara Jepang membawa Shirley ke barak militer. Ketika di tengah perjalanan, mereka melihat Dewi yang tengah bersembunyi. "Datekete Utsukushi." Dewi yang ketakutan dengan tentara Jepang langsung kabur. Dia berlari sekuat tenaga. "Hei, jangan lari kamu!" Dewi tidak menghiraukannya. Dia terus berlari dan akhirnya dia terpeleset ke jurang dan langsung tewas. Mengetahui Dewi terjatuh ke dalam jurang, tentara itu kembali bersama kawanannya. Setelah agak lama perjalanan, sampailah mereka di barak tentara Jepang. Shirley bergidik melihat pemandangan di sana. Beberapa wanita tampak tengah dijadikan pelampiasan nafsu birahi tentara Jepang. "Nih, watashi tachi ga eta mono o mite kudasai." Shirley didorong seorang tentara hingga terjerembab di depan puluhan tentara Jepang. Seorang dari mereka langsung menyentuh dagu Shirley. "Nih, kore wa yomono desu. Sekare ochu ni irenasai." Shirley yang tidak mengetahui perkataan tentara Jepang itu hanya bisa menangis ketakutan. "Tolong lepaskan saya." Teriakan Shirley tidak membuat tentara Jepang itu iba. Tanpa perasaan, di dalam ruangan itu puluhan tentara Jepang kembali memperkosa Shirley hingga puas. Waktu terasa lambat, namun tanpa terasa malam telah datang. Shirley yang tersadar dari pingsannya melihat beberapa tentara Jepang yang tadi memperkosanya telah mabuk. Dengan perlahan dia mengambil sebuah sangkur dan menusuk seorang tentara yang tidur di dekatnya. Tentara itu berusaha membangunkan teman-temannya, namun Shirley begitu sigap. Dia bekap mulut tentara itu dengan sebuah kain dari sobekan bajunya dan menusukkan sangkur itu berkali-kali ke jantung tentara itu. Setelah tentara Jepang itu tewas, dia amati ruangan itu. Tidak ada orang lagi. Dia mengamati bagian luar. Dilihatnya ada 2 petugas jaga. Dia lihat sekitarnya. Rupanya sudah aman. Saatnya melarikan diri. Dia berjalan perlahan keluar dari ruangan itu dengan langkah menggoda. Dia dekati 2 tentara Jepang yang berjaga.
Dengan langkah gemulai dia menggoda dua tentara Jepang itu. Tampan, butuh kehangatan. Shirley menggelayut manja memancing birahi kedua tentara Jepang itu. Rupanya usaha Shirley berhasil. Mereka mengajak Shirley ke dalam pos jaga untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Ketika lengah, dengan cepat Shirley membunuh dua penjaga itu dan kabur. Sempat terdengar suara tembakan ketika Shirley membunuh tentara Jepang itu. Setelah melakukan aksinya, Shirley langsung lari ke hutan. Dia berhasil merampas satu pucuk senapan untuk bertahan. Hitorunu Soujin gani kita, kata seorang tentara Jepang. Mereka mengejar Shirley ke dalam hutan. Shirley langsung bersembunyi di semak-semak. Dia berusaha tak bersuara supaya tidak tertangkap tentara Jepang. Agak lama mereka menyisir hutan, namun mereka tidak menemukan Shirley. Karewa, doko hiku do? Karewa dore, kore hayaku wasita ka? Mereka terus menyusuri hutan, namun setelah agak lama mereka akhirnya kembali. Shirley bernapas lega, namun tiba-tiba tengkuknya dipukul seseorang hingga pingsan. Keesokan paginya dia tersadar di sebuah gubuk. Rupanya dia ditangkap oleh perampok dan kembali mengalami pemerkosaan. Kali ini perampok yang sama dari Indonesia yang memperkosanya. Karena melawan, Shirley akhirnya dibunuh dengan sangkur yang dia bawa dari barak militer Jepang. Perampok itu langsung membuang mayat Shirley ke sebuah sungai. Waktu terus berjalan. Tepat setelah tanggal 9 Agustus 1945, setelah dua kota di Jepang terkena bom atom, Jepang menyerah tanpa syarat. Indonesia merdeka dan villa itu akhirnya ditemukan oleh Reynal yang merupakan buyut dari Andre. Puncak, 3 Januari 1955. Suatu malam seorang pemburu tengah mencari babi hutan. Dia masuk ke dalam hutan, namun dia tidak menemukan apapun. Karena kelelahan, dia yang awalnya hendak berburu secara tak sengaja menemukan sebuah villa yang masih bagus. Dia keheranan melihat villa itu kosong. Akhirnya dia beranikan diri untuk masuk ke dalamnya. Aneh, semua barang masih lengkap. Dia masuk ke dalam villa dan akhirnya menemukan sebuah dokumen kepemilikan villa itu. Wow, ada harta karun. Oke, mending aku rawat saja villa ini. Singkat cerita, setelah berburu malam itu, kehidupan Tomo sejak merawat villa itu berubah. Dia yang awalnya hidup serba pas-pasan, akhirnya perlahan kehidupan ekonominya meningkat. Dengan telaten dia bersihkan semak-semak di villa itu dan kembali merawat bangunan tua itu. Setelah dirasa indah, Tomo membawa seluruh keluarganya menetap di villa itu. Pak, villa ini indah ya? Iya Ma, ayo kita masuk. Mereka awalnya hidup tenang di dalam villa itu. Namun setelah beberapa hari kemudian, terjadilah keanehan-keanehan di villa itu. Tomo yang merasa resah akhirnya mencari orang pintar. Hari itu datanglah seorang kiai yang berkunjung. Pak Tomo, sepertinya gangguan ini berasal dari cermin itu. Tomo mengamatinya, ternyata ada tetesan darah. Dia coba membersihkan darah itu namun tidak bisa. Pak, kita pindahkan cermin ini di gudang saja. Tomo segera memindahkan cermin itu ke gudang. Ulama mengambil sebuah kain hitam dan mendoakannya. Setelah itu dia tutup cermin itu. Di depan gudang, ulama itu menancapkan 4 tongkat. Dia membaca doa sejenak. Baiklah Pak Tomo, villa ini sudah bisa dihuni. Pesan saya, jangan sampai kalian cabut tonggak ini, apalagi buka selambu penutup cermin. Tomo mengerti. Ulama itu akhirnya pergi. Semenjak saat itulah kehidupan Tomo dan keluarganya damai. Rupanya naluri bisnis Tomo kembali muncul setelah dia menyewa sebuah tempat untuk membuka toko kelontong. Tomo akhirnya memutuskan untuk menyewakan villa di sebelah tempat tinggalnya. Puncak, 2 Desember 1969. Bertahun-tahun keluarga Tomo meraih kesuksesan. Tomo yang telah tua menikmati masa tuanya dengan bahagia. Di masa tuanya dia kini hidup bersama Victor. Pak, villa kita makin ramai dikunjungi orang. Syukurlah pemasukan kita bertambah. Syukurlah nak. Oh ya, kan di villa ini banyak kamar kosong.
Bagaimana jika kita sewakan villa ini juga? Victor berpikir sejenak. Dia pun menyetujui usulan Tomo. Di hari berikutnya, villa tempat tinggal mereka pun disewakan. Puncak, 23 Oktober 1989. Bisnis yang dirintis keluarga Tomo makin tahun makin berkembang. Setelah Tomo tiada, villa itu telah turun ke tangan Victor. Di samping menyewakan villa, Victor juga punya perusahaan lain. Di bisnis villa itu awalnya berjalan lancar. Namun seorang tamu secara tak sengaja melihat cermin tua yang ada di gudang dan membukanya. Dan membuka selambu hitam yang menutupi cermin itu. Cermin ini sepertinya sudah tua dan masih bagus. Awalnya tak terjadi apa-apa, namun tiba-tiba tamu itu dan seorang pelayan villa menghilang. Keluarganya begitu khawatir. Victor langsung datang ke lokasi dan dia menemukan gudang tua dan tonggak di depan gudang telah tercabut. Waduh, sial. Kayaknya harus panggil orang pintar. Bersama Mang Ujang, Victor berusaha menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya tamu dan pelayan villa itu berhasil diselamatkan. Orang pintar itu kembali memagari cermin itu. Sepertinya kita harus mengamankan cermin ini. Victor berpikir. Akhirnya dia tahu ada satu ruangan kecil di villa utama. Victor dan Mang Ujang segera membawa cermin itu ke sana dan langsung mengunci pintu ruangan itu. Pagi hari yang cerah di Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah tidur, tampak banyak orang yang melakukan aktivitas. Begitu pula Andre, seorang anak pengusaha sukses yang seperti biasa pergi ke kantor untuk memimpin anak buahnya. Namun ada yang tidak biasa, karena di tengah pekerjaan Andre menemukan sebuah surat misterius. Andre membaca amplopnya. Dia heran karena si pengirim adalah Victor, pamannya yang telah meninggal. Aneh, paman Victor bukannya sudah setahun lalu meninggal, tapi mengapa surat ini berada di sini? Andre membuka amplop itu dan ternyata sebuah surat yang tertanggal setahun yang lalu. Kertas surat itu sudah menguning, seperti terlalu lama disimpan. Selain surat, terdapat foto dalam amplop tersebut. Foto villa yang tampak megah. Andre membacanya dan merasa aneh. Paman Victor punya villa di daerah Puncak. Perasaan aku gak pernah dengar. Tapi kok tanda tangan dia dan namaku sesuai? Sudahlah. Ia memasukkannya kembali ke amplopnya dan meletakkan di mejanya. Bersamaan dengan itu, Franz dan Reza datang mengunjunginya. Kebetulan mereka sahabat karib dan juga sering bekerja sama dengan Andre. Andre, lama tak berjumpa. Iya, setahun lalu kita kerja sama, Zah. Dan hasilnya perusahaan untung besar. Franz, wah kamu tambah maco aja. Iya Andre, makasih banyak. Andre mempersilahkan kedua temannya duduk di sofa. Untuk sesaat Reza termenung. Pandangannya tertuju pada amplop dan foto di meja kerja Andre. Reza, kok kamu melamun? Sepertinya... Enggak kok, enggak. Ya sudah, ayo duduk. Mereka bertiga duduk di sofa ruang kerja Andre. Mereka berbincang sejenak. Obrolan mereka begitu akrab hingga Reza yang sempat penasaran dengan amplop di meja sempat melihat sebuah foto villa di meja Andre. Andre, aku tadi lihat ada foto villa. Nah ini, kita kebetulan mau ajak kamu liburan. Bagaimana jika kita main di villa yang ada di foto itu? Villa? Villa yang mana? Andre, villa itu yang fotonya di meja kamu. Itu aku belum tahu, aku belum paham itu villa siapa. Menarik sepertinya. Tunjukkan kita dong, Dre. Tapi Franz, tapi apa? Ayolah kita lihat dong, asik nih kamu diam-diam punya villa. Andre menghela nafasnya. Akhirnya dengan keterpaksaan, Andre bangkit dan mengambil surat misterius itu. Franz membacanya dan memandangi foto villa itu. Dahinya merenyit. Aneh ya, bagaimana bisa surat ini yang ditulis tahun lalu baru sampai kemari? Franz menggelengkan kepalanya. Dia keheranan karena surat itu tampak usang. Dia membaca seksama dan akhirnya diletakkan surat itu.
Rupanya villa ini berlokasi di puncak ya. Iya Franz, kamu tahu lokasi villa itu? Aku belum paham, aku belum pernah ke puncak. Reza mengambil surat itu, dia baca, ternyata Reza mengetahui lokasi villa itu. Oke. Aku tahu, sebentar. Reza mengambil foto itu, dia mengamati secara teliti. Reza tersenyum sambil mengingat-ingat. Akhirnya dia teringat akan villa tua yang megah. Iya aku ingat. Villa Roses, sebuah villa yang banyak tanaman mawarnya. Kamu pernah masuk? Belum sih, cuma lewat aja. Gimana Andre? Padahal aku malas mau kasih berita ini, tapi malah kepergok. Oke deh, minggu depan aku pengen liburan, bolehlah. Bagaimana Andre? Jadi? Oke, minggu depan kita ke sana, kalian bawa pacar. Tentulah, aku akan ajak Resol. Dia lama ingin berlibur. Oke, minggu depan kita kumpul di rumah Frans saja. Gimana? Boleh, aku setuju. Mereka pun kembali berbincang-bincang. Agak lama mereka merencanakan liburan minggu depan. Sesekali mereka tertawa renyah mengenang masa-masa kuliahnya. Sementara itu di sebuah mall, Ersa tengah berbelanja. Dia tengah memilih-milih baju yang akan dibeli. Ketika tengah berbelanja, Ersa dikejutkan dengan suara di handphonenya. Buru-buru Ersa mengambil handphonenya. Dilihatnya ternyata Andre menghubunginya. Diterimalah panggilan itu. Iya Beb, ada apa? Beb, minggu depan kamu mau liburan gak? Kita liburan ke villa ya, gimana? Beb, beneran kamu punya villa? Kok aku belum tahu ya? Aku sendiri bingung. Aku belum pernah ke sana. Kamu yang bener aja, nanti kamu pernah ngaku seperti dulu. Beb, kali ini aku beneran. Kamu ingat Paman Victor kan? Paman Victor? Bukannya tahun lalu dia meninggal? Iya, Paman Victor punya villa dan kini aku diberi villa itu. Ersa berpikir sejenak. Tak lama kemudian dia tersenyum. Oke Beb, aku mau. Asik, akhirnya kita liburan. Ya udah, nanti kita barengan sama Frans sama Reza ya. Mereka juga bawa pacarnya sendiri-sendiri kok. Asik tuh. Aku juga lama gak ketemu sama Rachel dan Vero. Oke Beb, aku mau shopping dulu, nanti kita makan siang ya. Oke Beb, aku nanti kabar ya. See ya. Ersa masukkan handphonenya di tas kecil yang dia bawa, lalu dia lanjutkan berbelanja. Tak terasa siang menjelang ketika Ersa selesai berbelanja. Dia menunggu Andre di depan mall. Dan tak lama kemudian Andre datang. Ersa langsung masuk ke dalam mobilnya Andre dan langsung menuju ke sebuah restoran. Sesampainya di restoran, Ersa dan Andre langsung duduk di sebuah bangku di restoran itu. Mereka langsung pesan sebuah menu masakan. Sepeninggal pelayan, Ersa dan Andre bercakap-cakap. Andre, kamu serius mau ngajakin aku berlibur minggu depan? Iya, aku sebenarnya belum tahu perihal villa itu. Ini ada fotonya. Villanya besar sih dan bagus. 2 villa dalam satu komplek tanah yang luas. Kayaknya menarik nih. Kita pergi minggu depan sama Frans, Reza, Rachel, dan Vero. Oke, aku mau. Obrolan mereka terhenti sejenak. Pelayan mengantarkan makanan pesanan mereka dan menghidangkannya di atas meja. Setelah makanan terhidang, pelayan tersebut kembali pergi. Mereka berdua menyantap makan siangnya. Sementara itu Frans tengah mempelajari sebuah kasus. Dia tengah mempelajari sebuah kasus dari kliennya. Dia baca berkas perkara secara teliti. Setelah selesai, dia berkata kepada kliennya, Oke. Kasus ini tergolong kasus yang ringan. Kapan persidangannya? Sidang sebenarnya esok lusa, namun ditunda minggu depan. Itu sidang perdananya. Aku tidak bisa tangani karena minggu depan aku akan berlibur. Bagaimana jika saya tawarkan relasi saya? Kemampuannya sama bagusnya kok. Klien tersebut berpikir sejenak. Dia berunding dengan saudaranya. Akhirnya mereka setuju. Frans menghubungi relasinya. Tak lama Frans menghubungi relasinya. Agak lama Frans menelpon relasinya. Setelah selesai, Frans menyerahkan berkas perkara kepada kliennya. Pak, relasi saya, Pak Rizky kebetulan bisa. Ini alamatnya dan Bapak langsung temui beliau. Tadi saya sudah katakan kepada beliau. Terima kasih Pak.
Sepeninggal klien, Franz kembali mempelajari berkas perkara yang dia tangani sebelum berlibur. Waktu terus berjalan hingga tanpa terasa sore menjelang. Reza tengah berduaan dengan Vero di sebuah taman. Mereka berdua duduk di sebuah bangku. Vero begitu mesra merangkul Reza yang tengah duduk di sebelahnya. Vero, aku mau ajak kamu liburan. Oh ya, liburan kemana? Liburan ke puncak. Teman aku, Andre, kebetulan ada villa yang bagus. Gimana? Bolehlah. Kamu tahu kan lokasinya? Kan kamu sering ke puncak. Iyalah, aku tahu kok. Villanya udah tua, tapi pemandangannya bagus. Ada taman mawar yang luas. Oke, aku mau. Sepertinya itu ide menarik. Mereka berdua saling berpandang dengan tersenyum. Sambil bermesraan, mereka menikmati indahnya matahari yang terbenam. Vero begitu mesra merangkul Reza dan menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Vero, kamu sore ini begitu cantik. Kamu ini paling jago kalau merayu. Serius, aku berkata jujur. Vero tersenyum menikmati belayan lembut Reza. Dalam hatinya Vero berkata, Franz, aku akan coba melupakanmu. Aku sudah bahagia dengan Reza. Vero, aku begitu menyayangimu. Aku ingin melamarmu setelah kita berlibur nanti. Vero hanya diam dan tersenyum ketika ada pedagang minuman. Reza membeli minuman untuk mereka berdua sambil menikmati indahnya sore. Mereka menikmati minuman yang mereka pegang sambil sesekali bercanda riang. Pada malam harinya ketika Andre makan malam bersama keluarganya, Andre memberikan surat misterius kepada ayahnya. Lah, Andre tadi menemukan surat ini di kantor. Bapak ingatkan sama Paman Victor. Iya sih. Dulu memang kakak ada di villa. Ketika itu papa masih belum menikah dengan mamamu. Yaitu villa kakek, karena hanya Victor yang di sana. Villa itu diwariskan kepada Paman Victor. Andre mengangguk, tapi rasa penasarannya muncul. Tapi Pak, kok aku nggak tahu? Dulu villa itu mau dijual Victor, namun papa nggak pernah dengar kabarnya. Kabar terakhir villa itu tidak ada yang mau membelinya. Entah karena apa akhirnya ya begini. Villa itu hanya menganggur, tidak ada yang menyewa, tidak laku dijual. Dan hanya jadi villa yang menganggur walau di dalamnya indah. Andre manggut-manggut. Dia akhirnya mengerti mengapa villa itu baru dia ketahui sekarang. Sementara itu di sebuah kafe tampak Franz dan Rachel tengah makan malam berdua. Sambil makan malam, Franz mengungkapkan maksud hatinya mengajak Rachel berlibur. Sel, aku mau ajak kamu berlibur ke puncak. Nanti kita berangkat dari rumahku. Gimana? Berlibur? Boleh sih, tapi kapan nih? Minggu depan, mau ya? Oke, tapi kita nginep di mana? Tenang, Andre punya villa. Kita nanti nginep di sana. Nanti kamu ada teman kok, Vero dan Ersa. Ya udah, aku setuju. Mereka berdua berpandangan dan saling senyum. Franz menatap mesra Rachel dan menggenggam tangannya. Rachel, aku sangat menyayangimu. Aku akan melamar kamu secepatnya. Franz, aku juga menyayangi kamu. Aku tentu senang menerima lamaranmu. Franz mengeluarkan hadiah berupa kalung. Franz bangkit dan memakaikan kalung yang dia bawa ke leher Rachel. Rachel begitu senang menerima hadiah dari Franz. Dia memegang lembut tangan Franz di pundaknya. Kalung yang bagus. Makasih ya. Iya, Cel. Aku senang sekali buat kamu bahagia. Rachel bangkit dan mengajak Franz untuk pulang malam itu. Waktu terus berlalu hingga tanpa terasa seminggu berlalu. Pagi itu di rumah Franz tampak Reza bersama Vero. Andre bersama Ersa dan juga Rachel tengah berkumpul di rumah Franz. Mereka telah mempersiapkan berbagai perlengkapan sebelum berlibur. Oke, perlengkapan sudah semua masuk ke mobil? Sudah, Pak Sopir. Kamu tuh, Franz, ada aja deh. Mereka semua masuk ke dalam mobil minibus. Dan tidak lama kemudian Reza yang jadi driver segera menyalakan mesin dan berangkatlah mereka ke villa di puncak. Setelah perjalanan selama sekitar 3 jam, akhirnya sampailah mereka di Villa Rose.
Sebuah komplek villa yang sebenarnya ada dua bangunan dalam satu komplek. Di sana mereka ditemui oleh Mang Ujang dan Bu Siti, sepasang suami istri yang ternyata dipercaya merawat villa itu. Perawat tanaman itu ternyata mengenali Andre sebagai keponakan Victor. Ini dengan Andre? Ya, saya Andre, keponakan Paman Victor. Saya Mang Ujang. Dan ini Siti, istri saya. Dia sering bersih-bersih di villa saya yang merawat kebun, Nak. Andre manggut-manggut. Mereka akhirnya masuk ke villa diantar oleh Mang Ujang. Mang Ujang menjelaskan detail villa itu hingga sampailah di bagian belakang di salah satu villa. Ada satu pintu yang tidak boleh dibuka. Pintu itu digembok dan ditutup oleh almari yang sangat besar. Pak, di balik almari ada pintu yang ditutup, bahkan dipaku. Kenapa? Sudah, Nak, biar saja. Mang Ujang gak tahu dari awal Mang Ujang kerja sudah begitu atuh, Den. Andre merasa penasaran. Dia nekat mendekati pintu itu namun dicegah oleh Mang Ujang. Den, jangan. Pamanmu tidak mengizinkan siapapun membuka pintu itu. Dia yang menyegel pintu itu, Den. Tapi Mang, sudah, teman-temannya nungguin tuh. Temui mereka saja, Nak. Kasihan tuh teman-temannya. kali ini Mang Ujang berhasil membujuk Andre. Andre mengerti dan kembali menemui teman-temannya. Teman-teman, villa ada dua. Nah, bagaimana jika aku, Franz, dan Reza di sini, nanti Rachel dan Vero bersama Ersa di villa sebelah? Ersa, kamu ajak Vero dan Rachel ke villa sebelah ya. Nanti setelah ini kita makan siang bersama. Iya. Ersa langsung mengajak Vero dan Rachel ke villa sebelah, sepeninggal Ersa dan kedua temannya. Andre, Franz, dan Reza mengatur barang-barangnya. Andre banyak merenung rupanya. Rasa penasaran akan ruangan yang disegel semakin besar. Ketika dia termenung, Franz menepuk pundaknya. Kok melamun? Kenapa? Masa anu aja? Anu apa? Batman? Bukan apa-apa. Baiklah, kita siapkan makan siang yuk. Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Franz yang kebetulan mampu bermain gitar menyanyikan sebuah lagu. Ketika tengah asik menyanyi, Ersa, Vero, dan Rachel bergabung. Cie, sang pengacara ternyata penyanyi yang handal. Cowok aku lah. Nyanyi lagu kita dong, please. Oke. Rachel tersenyum manis, namun dalam hati Vero cemburu. Dasar, kenapa harus Rachel sih? Franz pun mulai menyanyikan lagu itu. Sementara Franz menyanyi, ternyata Vero mendengar suara lirih wanita memanggil dirinya. Vero yang mendengar suara itu berbisik pada Ersa. Sa, kamu dengar suara nggak? Suara apa? Suara wanita manggil aku. Aku nggak dengar apapun. Rupanya bisikan Vero pada Ersa didengar Rachel. Rachel mendadak mendekati Vero dan Ersa. Hei, kalian kenapa berbisik, ada apa? Rachel, tadi kamu dengar suara wanita nggak? Suara wanita? Kayaknya wanita hanya kita bertiga deh. Lagian pengawas villa udah pulang kan? Nah itu dia, nggak mungkin kalau kita bertiga suaranya beda. Udah, nikmatin aja liburannya, nggak usah mikir aneh-aneh. Vero dan Ersa diam sejenak. Akhirnya mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Setelah Franz menyanyikan dua lagu, Andre membuka percakapan. Teman-teman, di sini banyak pemandangan indah. Bagaimana kalau kita keluar sejenak? Oke, aku setuju. Gimana? Semua setuju. Mereka berjalan dengan pasangan masing-masing. Mereka berenam berjalan di perkebunan di sekitar villa. Banyak bunga indah di sana. Franz dan Rachel sibuk selfie berdua, begitu pula Andre dan Ersa, namun tidak dengan Reza dan Vero. Mereka terlibat perbincangan serius. Reza, aku agak takut di villa ini. Takut kenapa? Reza, tadi waktu aku naruh barang-barang di kamar, aku lihat ada penampakan lain. Dia seusia kita, tapi dia tak bicara, hanya memandangku dengan tatapan benci. Aku kira dia pelayan villa, tapi aku ingat-ingat pelayan villa kan hanya Mang Ujang dan Bu Siti. Iya sih,
Lalu Ersa dan Rachel melihatnya. Enggak Reza, mereka tidak ada yang melihat. Apa kamu gak salah lihat? Enggak lah, beneran aku lihat dia. Reza merangkul mesra Vero dan berusaha menenangkannya. Dia belai lembut rambut Vero. Vero, kamu jangan takut ya. Kan ada aku dan kawan-kawan juga. Vero melingkarkan tangan di pinggang Reza dan tersenyum. Iya Reza sayang. Yuk kita bergabung dengan yang lainnya. Mereka akhirnya berjalan menyusul teman-temannya yang tengah menyusuri halaman luas sekitar villa. Franz dan Andre memfoto objek sekitar villa sambil sesekali bermesraan dengan pasangan masing-masing. Reza, Vero, kalian tadi kok nggak bergabung? Vero hanya memberi isyarat untuk tidak menceritakan apa yang dia bicarakan dengan Reza. Tadi Vero mau ambil handphone, dia lupa. Oh, kirain ada apa. Sayang lo kalian nginep di villa nggak lihat pemandangan ini. Yuk Vero, kita nikmati liburan ini. Vero hanya mengangguk dan bergabung dengan kawan-kawannya. Mereka berenam begitu menikmati liburan di puncak. Setelah pos berkeliling ketika siang hari, mereka kembali ke villa. Andre mengajaknya makan siang. Mereka menuju ke ruang makan di villa utama dan ternyata telah tersedia hidangan makan siang di meja. Mereka semua merasa riang, namun Andre merasa janggal. Dia terdiam sejenak. Loh, kok makan siang udah ada? Sayang, kamu kok diam? Aku ngerasa aneh aja, bukannya Bi Siti sama Mang Ujang dari tadi tidak ada. Tapi kan mereka mungkin tadi kemari waktu kita keluar tadi. Iya Andre, jangan kebawa suasana. Teman-teman, tapi tadi ya. Jangan mulai deh. Jangan rusak liburan kita. Tapi Udah, ayo kita makan Vero. Sayang nih. Mereka akhirnya berenam makan siang bersama. Andre yang semula ragu melupakan keraguannya, namun tidak dengan Vero. Vero masih mendengar suara-suara aneh. Karena tak nyaman, Vero buru-buru selesaikan makan siangnya dan pergi. Rachel mengejarnya. Vero, kamu kok buru-buru pergi? Kenapa? Soal aku gak nyaman di villa ini, ada yang gak beres. Memangnya ada apa? Reza yang baru selesai makan mendatangi Vero dan Rachel. Reza mulai penasaran dengan sikap Vero. Sayang, kamu kenapa sebenarnya? Reza, aku pengen pulang. Villa ini gak beres, aku takut. Ya kamu ini baru tadi pagi sampai, masa mau pulang? Udah deh, jangan ngerajuk lagi. Gak enak aku sama teman-teman. Lagian kan ada temen juga kamu. Ini Ersa sama Rachel. Udah deh, kita hanya 2 hari aja kok di sini. Iya Vero, kamu tenang aja di sini. Kan ada aku sama Ersa. Vero diam. Dia menghela napas panjang dan akhirnya mengangguk dengan terpaksa. Akhirnya Vero kembali berkumpul dengan teman-temannya di ruang tengah villa utama. Rupanya semua selesai makan siang. Ketika Bi Siti hadir untuk memasak makan siang, dia terkejut melihat cucian piring di dapur. Loh, kok banyak sekali piring kotor? Padahal kan aku belum masak makan siang. Bi Siti terdiam sejenak, dia hanya menggelengkan kepalanya. Namun pikirannya tidak segera ditepiskannya. Mungkin saja mereka tadi beli makan di luar. Ya sudah, biar aku bereskan piring-piring kotor ini. Akhirnya Bu Siti mulai mencuci piring-piring kotor di dapur. Setelah Bu Siti mulai membersihkan halaman villa. Di ruang tengah, mereka berenam tengah bersengkrama dan bercanda. Franz menceritakan awal pertemuannya dengan Rachel. Rachel tertawa mengingat kejadian lucu ketika pertemuan awalnya dengan Franz. Reza pun tidak ketinggalan. Diceritakan awal ketika bertemu dengan Vero. Vero hanya diam, namun dalam hatinya dia merasa cemburu pada Rachel. Aku mengharap cinta Franz, tapi malah Rachel yang dipilih. Vero tersenyum berusaha menyembunyikan kecemburuannya ketika tengah berada di ruang tengah. Bu Siti mengantar minuman untuk Andre dan teman-temannya. Bu Siti, makasih lo ya. Tadi masakannya enak banget. Dan pas ketika kita baru datang, masakan udah dihidangkan. Waduh, makanan tadi. Berarti siapa yang masak makanan tadi? Oh iya nak, tadi kebetulan ibu kemari. Kalian tidak ada, jadi
Sambil menunggu kalian ibu masakin makan siang. Nah, silakan diminum tehnya. Iya Bu Siti, makasih ya. Bu Siti segera berlalu sementara Andre dan kawan-kawannya di ruang tengah. Bu Siti terus memikirkan kejadian barusan. Kok bisa ada masakan padahal aku kan belum masak? Sepeninggal Bu Siti, Andre dan kawan-kawan masih asik di ruang tengah. Ketika hari mulai petang, mereka memutuskan makan di halaman villa. Di tengah villa itu memang ada semacam pendopo. Mereka makan malam di sana dengan nuansa alam terbuka. Sesekali mereka tampak mesra dengan pasangannya sendiri-sendiri. Wah, nyaman sekali suasana di villa ini. Iya, saya rasa makan malamnya romantis. Namun Vero begitu cemburu melihat Franz menyuapi Rachel dengan mesra. Dalam hatinya Vero berkata, sial, kenapa harus Rachel yang dipilih Franz sih? Ersa iseng memotret kemesraan Franz dan Reza. Oh, gimana kalau besok kita adain lomba siapa yang paling bikin baper? Franz lawan Reza. Mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai makan malam, mereka tetap berkumpul di pendopo itu. Mereka bercerita dan bercanda hingga malam hari. Setelah hampir larut malam, mereka berenam masuk ke dalam villa. Para wanita di villa sebelah, sedangkan para pria di villa utama. Franz, Andre, dan Reza masuk ke kamar sendiri-sendiri. Mereka segera terlelap sementara Andre masih belum mengantuk. Dia memposting foto mesra dirinya di Instagram. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Iya, sebentar. Andre membuka pintu kamarnya. Andre terkejut. Ternyata seorang wanita cantik membawakan makanan kecil untuk dirinya. Maaf, Anda siapa? Saya Dewi, anak pelayan di villa ini. Oh, saya Andre, pemilik villa ini. Makasih ya. Tapi teman-temanku bagaimana? Teman-teman sudah saya antar tadi. Saya antar ini khusus buat Anda, pemilik villa. Wah, terima kasih. Senang berkenalan dengan Dewi. Sama-sama. Oh ya, saya permisi dulu Tuan. Selamat malam. Andre tersenyum manis. Dia menaruh hidangan itu di meja kamarnya. Namun ternyata ada cermin kecil kuno yang misterius di mejanya. Pasti ini punya Dewi. Andre hendak mengembalikan cermin itu, tapi Dewi sudah tidak tampak. Dia tutup pintu kamarnya dan kembali merebahkan dirinya. Dia tersenyum kagum akan kecantikan Dewi. Dewi cantik sekali dia. Tapi enggak, aku udah ada Ersa dan aku janji akan tetap setia sama Ersa. Andre memandangi cermin itu. Dia heran bagaimana di kamarnya ada cermin kecil yang begitu antik. Andre tetap berpikir itu milik Dewi, keluarga dari Mang Ujang dan Bu Siti. Besok aja aku tanyakan ke Bu Siti. Siapa tahu Bu Siti akan mengembalikannya pada Dewi. Andre menaruh cermin tua itu di mejanya, lalu menyantap makanan kecil itu. Setelah menyantap sedikit, Andre mulai mengantuk dan akhirnya terlelap. Tengah malam di villa tempat Ersa menginap, Vero berusaha untuk terlelap. Ersa dan Rachel telah tertidur pulas. Vero terus mencoba memejamkan matanya, kendati dia terus mendengar suara-suara aneh dan bisikan-bisikan teror. Vero, kemari nak. Kemarilah. Suara itu datang. Terngiang-ngiang di telinganya. Vero berusaha menutup telinganya dengan bantal. Namun suara itu tetap terdengar jelas. Setelah berusaha dengan keras, Vero pun akhirnya mulai terlelap. Namun dia kembali terbangun ketika dia mendengar suara pintu kamar digedor. Brengsek, siapa sih? Dengan lemas dia berjalan menuju pintu yang digedor. Dia buka kamarnya dan Vero kembali terbelalak karena tidak ada seseorang. Aneh, kok nggak ada siapa-siapa ya? Tadi siapa yang gedor-gedor? Nggak sopan tahu. Vero pun kembali menutup pintu kamarnya dan langsung ke tempat tidur. Dia kembali memejamkan matanya, namun dia merasa tidak berbaring sendiri. Dia membuka matanya dan alangkah terkejutnya ketika dilihatnya ada wanita yang berbaring di sebelahnya. Wajahnya pucat dan matanya melotot. Ia berteriak dan langsung meloncat dan spontan berlari ke arah pintu. Hantu itu terus merangkak mendekatinya. Vero begitu panik sampai-sampai dia lemas.
Vero hanya bisa berteriak, "Tolong pergi, jangan ganggu aku." Vero melemparkan benda apapun di dekatnya karena ketakutan, sehingga kamar menjadi gaduh. Sementara itu Ersa yang kamarnya bersebelahan dengan Vero terbangun mendengar teriakan dan tangisan Vero. Duh, Vero malam-malam begini kok teriak-teriak gitu ya? Ersa berjalan sambil setengah mengantuk menuju ke kamar Vero. Ia terkejut mendengar suara gaduh. Ersa segera membuka pintu kamar. Vero, apa yang kamu lakukan? Vero menoleh ke arah Ersa. Dia segera berlari dan memeluk Ersa. Vero menangis di pelukan Ersa. Ersa, di sini ada hantu, aku takut. Tenang Vero, aku udah di sini. Ersa, temani aku tidur. Iya Vero, aku akan temani kamu. Yuk ke kamarku aja, kita tidur di kamarku aja. Ersa menggandeng Vero ke kamarnya. Vero begitu ketakutan. Ersa memberi minuman untuk Vero sebelum tidur. Setelah Vero tenang, mereka berdua berbaring di tempat tidur. Vero yang masih mendengar suara-suara menutup telinganya dengan bantal. Sejam kemudian dia terlelap. Keesokan paginya Vero tampak lebih pendiam. Keceriaannya hilang. Rachel dan Ersa yang habis lari pagi heran dengan sikap Vero yang tak biasa. Vero, kamu kelihatan kurang tidur, kenapa? Entahlah, aku semalam terganggu. Aku dengar suara-suara aneh. Loh, semalam kamu kan tidur sama aku. Apa masih dengar suara-suara itu? Iya, Ersa, aku masih dengar. Baru sejam aku terlelap. Vero, kamu jangan pikirkan itu. Gak bisa, aku maunya gak peduli, tapi makin lama makin keras. Vero kembali memandang ke satu tempat di sudut villa. Vero berteriak. Ia bangkit dari duduknya dan berlari masuk kamar. Dia menutup matanya dengan bantal dan menangis. Ersa dan Rachel menyusul Vero. Ersa memeluk Vero untuk menenangkannya. Vero, kamu kenapa? Kamu lihat apa? Ersa, aku lihat hantu. Hantu apa pagi-pagi begini? Ada hantu tanpa kepala. Udah Vero, kamu tenang, gak ada apa-apa. Tak lama kemudian Reza datang mengajak Vero, Rachel dan Ersa untuk sarapan pagi. Yuk kita sarapan pagi, habis ini kita jalan-jalan. Iya Zah, sebentar. Ini Vero nangis semalam, dia tidak bisa tidur. Kenapa? Reza, semalam aku lihat Vero mondar-mandir keluar masuk kamar. Dia seperti ketakutan. Dia bilang mendengar suara-suara aneh dan tadi katanya ada melihat hantu. Hantu? Pagi-pagi buta begini? Ya, aku juga heran kenapa kok Vero sering melihat penampakan di sini. Ersa, Rachel, kalian pergi ke villa utama ya, biar Vero aku yang bujuk. Ersa melepaskan pelukannya dan berjalan bersama Rachel. Reza duduk di dekat Vero yang masih menangis. Reza memeluknya dan membelai lembut rambutnya. Reza, yuk kita pulang, aku takut di sini. Vero, tenang, kamu yang tenang ya. Aku akan ada buat jaga kamu. Tapi Reza, aku takut. Tenang ya, aku akan jagain kamu. Aku akan jagain kamu dari apapun yang mengganggu. Ayo, kita bergabung dengan yang lainnya. Nanti kita jalan-jalan. Udah yuk, kita sarapan. Kita bergabung dengan yang lainnya. Vero hanya mengangguk. Dia menyeka sisa air matanya dan berusaha tersenyum pada Reza. Mereka berdua segera ke villa sebelah untuk bergabung dengan yang lainnya. Sesampainya di villa utama, mereka makan pagi bersama. Untuk sesaat Vero melupakan kejadian malam itu. Mereka makan sambil bercanda riang. Selesai makan, mereka berenam jalan-jalan ke satu tempat yang indah, yang terletak agak jauh dari villa. Mereka berjalan bersama menikmati keindahan tempat itu dan sampailah di sebuah tempat yang tinggi, di mana mereka bisa melihat berbagai tempat di sekitar puncak dari atas. Wah, indahnya tempat ini. Ya, aku belum pernah kesini, udaranya sejuk lagi. Lihat, kita bisa lihat berbagai tempat dari tempat ini. Andre dan Reza memandang sekeliling. Mereka kagum akan keindahan lingkungan sekitar ketika melihat dari atas. Wah, tempat ini sungguh romantis. Ayo selfie di sini. Vero tersenyum pada Reza. Dia merangkul mesra Reza dan mengarahkan kamera di depan mereka berdua. Beberapa kali Vero memotret kemesraan di tempat itu.
Franz dan Rachel melakukan hal yang sama. Andre dan Elsa hanya duduk berdua sambil tersenyum melihat kemesraan Franz dan Rachel. Andre merangkul mesra Elsa yang menyandarkan kepalanya di bahu Andre. Lihat sayang, menurut kamu siapa pasangan yang paling sweet? Aku nilai Franz dan Rachel. Dua orang itu bikin baper. Ya tapi kamu nggak tahu, Vero sebenarnya masih cinta ke Franz. Oh ya? Iya, diam-diam Vero sering memperhatikan Franz. Dia pernah curhat, dia pernah cemburu pada Rachel karena yang mengenalkan Rachel pada Franz dirinya. Namun justru Franz memilih Rachel bukan dirinya. Ya, namanya cinta, bagaimana kita bisa paksakan cinta? Itu urusan hati. Sayang, setelah liburan ini aku putuskan untuk melamarmu. Aku ingin kita hidup bersama sampai maut pisahkan. So sweet ya Andre, aku udah yakin denganmu. Memang kadang hubungan kita ini ada pertengkaran, tapi aku menikmati pertengkaran itu sebagai sebuah kemesraan. Aku bersedia Andre. Elsa melingkarkan kedua tangannya di tubuh Andre sambil memandang jauh ke depan.